Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 13 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan para martir, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon, penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang, berkat doa Santa Lucia, perawan dan martir-Mu. Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga diteguhkan oleh semangat imannya dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Lucia yang meninggal tahun 304. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, paroki, gereja, dan lembaga-lembaga yang pesta nama pelindung Santa Lucia. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santa Lucia seorang gadis muda berasal dari Sirakusa, Italia Selatan. Ceritanya, dalam hidupnya ia menolak lamaran seorang pemuda kaya karena Lucia mau hidup sebagai perawan demi Kristus. Akhirnya ia dipersalahkan karena memeluk agama Kristen dan dihukum mati dengan lehernya ditusuk pedang. Kehidupan batin Allah dalam diri Santa Lucia merupakan sebuah misteri. Cukup banyak gadis mendapatkan panggilan khusus untuk hidup tetap perawan demi kerajaan Allah, entah sebagai biarawati ataupun sebagai awam. Santa Lucia menjadi teladan bagi para biarawati dan para gadis lajang yang berkarya sosial dengan dijiwai oleh kehidupan batin Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Dalam sabda Tuhan hari ini, kecemburuan ahli-ahli Taurat dan para pemuka agama Yahudi terhadap Yesus tidak dapat dielakkan lagi. Mereka sendiri tentu merasa tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Namun itu sekaligus menjadi tantangan yang membuat mereka jengkel sehingga mereka menanyakan, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudari-saudaraku yang terkasih, seharusnya mereka itu sudah tahu, sudah paham akan Yesus melalui sabda dan tindakannya yang melampaui otoritas manusia. Bagi Yesus, otoritas atau kuasa yang ada dalam dirinya adalah kuasa pelayanan dan kasih. Kuat kuasanya untuk memperdayakan orang lain ke arah transformasi diri menjadi anak-anak Allah. Dalam kehidupan bermasyarakat tak jarang kita menjumpai para pemegang kuasa yang memanfaatkan kuasa itu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bahkan cenderung bertindak dengan memaksakan kehendak mereka. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk meladan semangat Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya yang menjadi berkat bagi orang lain lewat karya pelayanannya. Maka marilah lewat tugas-tugas kita diajak untuk mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, serahkan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, serahkan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.